Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTubeku ini, channel YouTubeku ini. Baik lagi bersama aku Sona. Teman-teman yang baru tahu channel YouTube ini, aku harus sampaikan bahwasanya I'm education and literacy enthusiast. Aku adalah seorang guru yang kurang lebih hampir 7 tahun mengajar, dan juga seorang penulis. Seperti itu. Syukur alhamdulillah udah publish 2 buku. Eh, Buku pertama pada tahun 2021 dan buku kedua pada tahun 2022. Untuk tahun ini insya Allah bakal publish buku yang ketiga. Ya doakan saja. Bagi teman-teman yang ingin baca atau kepo dengan karyaku, bukuku maksudnya, teman-teman bisa aja langsung cross check atau enggak check out di link yang ada di deskripsi. Langsung aja ke sana. Oke, selanjutnya adalah di channel YouTube ini aku bakal membahas yang namanya dunia pendidikan, ya. Selanjutnya tentang literasi itu sendiri dan juga tentang self reflection aja. Berkaitan terkait my knowledge and my experience as well. Probably it will help you, or you can take advantage of my knowledge and my experience. Ya, hopefully you can take it. Tapi pada kesempatan kali ini secara spesifik aku nggak ngebahas terkait self reflection ya, tapi mengenai literasi itu sendiri sebenarnya, isu literasi ya. Lebih spesifik lagi adalah terkait AI yang zaman sekarang itu umum sekali digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, dan juga esensi dari penulis itu sendiri. Ya, oke. Mungkin langsung aja aku bahas ya terkait opiniku berkaitan dengan yang namanya AI dan esensi dari penulis. Well, kita udah tahu bahwasannya banyak orang di banyak sektor pekerjaan itu, apalagi yang pekerjaan memanfaatkan teknologi ya, itu menggunakan AI gitu. Dimana AI itu membantu banyak hal ya, memproduksi sesuatu khususnya konten gitu kan, apa ya, untuk bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi ada suatu organisasi atau enggak suatu pihak tertentu yang memanfaatkan AI, menggunakan AI untuk membantu mereka memproduksi sesuatu hal konten, contohnya untuk bisa dikonsumsi banyak orang. Nah, konten itu berkaitan dengan urusan bisnis ya, mungkin bisa untuk yang namanya edukasi atau enggak emang self branding atau bahkan selling seperti itu. Artinya banyak 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 hal ya, tidak hanya di urusan bisnis atau di industri kreatif. Nah, uh, mungkin kita bisa tengok di dunia pendidikan itu sendiri, di mana udah ada isu bahwasanya tugas-tugas yang terkait menulis dalam artian esai dan terusnya itu mesti dipertimbangkan lagi. Guru-guru atau pihak sekolah bahkan apa ya, seorang edukator gitu, hmm, bukan menyayangkan, menghimbau untuk lebih hati-hati gitu kan, bahwasanya banyak siswa yang memanfaatkan AI untuk membantu mereka dalam membuat ataupun mengerjakan soal dalam bentuk esai gitu. Siswa tersebut yang notabene sekarang memang familiar banget dengan teknologi itu memang secara sengaja dan sadar menggunakan teknologi tersebut atau AI tersebut untuk membantu mereka mengerjakan tugas esai itu. Mereka tinggal masuk aja ke salah satu website gitu kan. Selanjutnya di situ mereka mengetik ya kan keywords tertentu ya kan. Selanjutnya AI tersebut yang berdasarkan apa ya, algoritma dari keyword yang sudah dituliskan, mereka langsung aja yang namanya, ataupun AI tersebut langsung aja yang namanya membuat esai ya kan yang sudah diperintahkan. Tidak hanya esai tapi juga mereka melampirkan referensi-referensi yang digunakan oleh AI tersebut dalam menggunakan ataupun mengerjakan yang namanya esai tersebut gitu loh. Jadi udah komplit banget gitu kan. Siswa nggak perlu lagi mikir panjang lebar buat yang namanya kata-kata gitu kan, kalimat dan seterusnya ya, atau pengembangan ide dan seterusnya terkait esai tersebut gitu loh. Ya kan, si siswa sangat terbantu secara instan
klik gitu aja udah jadi tuh esainya ya, berdasarkan keyword yang sudah mereka ketikkan. Jadi as long as they know the keywords, okay, the point, the idea gitu kan, ya everything's okay, everything's going well, ya kan. Serba instan, cukup simpel. Tidak hanya di dunia pendidikan, di dunia industri kreatif gitu kan, content creation maksudnya, orang-orang menggunakan AI ini untuk buat yang namanya caption, bikin yang namanya copywriting, bikin yang namanya content writing, dan seterusnya gitu loh. Hal-hal yang sifatnya dalam bentuk tulisan ya, konten dalam bentuk tulisan, blog dan seterusnya gitu. Nah, aku pikir di sini ada esensi yang quote in quote cukup bahaya gitu loh. Karena AI di sini bisa berperan sebagai penulis alhasil gitu loh. Mencaplok yang namanya pekerjaan dari penulis. Karena AI aja bisa bikin esai. Aku percaya AI ini bakal bisa nulis buku gitu loh. Nulis suatu buku, ya kan, sebuah buku cerita, ya kan, entah itu novel atau bahkan buku non fiksi sekalipun gitu loh. As long as, kembali lagi, as long as we know the keywords, okay, people know the keywords, what they want to write, the idea, gitu kan. Ya ketikkan aja keyword tersebut dan boom, jadi deh. Gitu. Dan aku percaya banget AI bakal membuat industri ini atau bahkan ekosistem ini cukup berbahaya bagi penulis gitu loh. Karena esensinya AI bisa menggantikan si penulis gitu. Di satu sisi aku berpikir demikian, cukup berbahaya ya. Cuman lebih ke dalam lagi, aku nggak khawatir sebenarnya gitu. Ya di sisi koin satu lagi mungkin cukup berbahaya ya. Cuma di sisi yang lain aku ngerasa nggak bahaya juga sih gitu kan. Nothing to worry gitu loh. Nggak perlu dikhawatirkan sama sekali terkait AI ini, kecanggihan dari teknologi zaman sekarang nggak perlu lagi. Kenapa? Karena berbeda konteks dari AI dan human gitu lah, atau writer. Seorang penulis itu punya keunikannya sendiri. Penulis itu juga punya yang namanya value sendiri. Seorang penulis itu punya yang namanya konteks kreativitasnya sendiri, seninya sendiri gitu kan, dan knowledge-nya sendiri gitu loh, knowledge atau experience-nya. Jadi lagi-lagi value, knowledge atau experience, terus selanjutnya ada keunikan, kreativitas, dan juga punya yang namanya konteks seninya sendiri. Atau bahkan bisa ditambahin adalah ya writer itu adalah seorang manusia yang memiliki yang namanya human sense gitu loh. Dimana ke semua itu aku yakin ketika seorang penulis ingin membuat suatu karya atau tulisan gitu, ke semua hal itu dimasukkan jadi satu ke dalam bentuk suatu cerita. Nah, seperti itulah yang membedakan bahkan antara penulis satu dan penulis yang lain gitu loh, ya kan. Dimana penulis lain itu nggak bisa untuk let's say Habibur Rahman Al-Shirazi gitu. Aku mencoba untuk menganalisis tulisan beliau dan aku mencoba untuk belajar tulisan beliau dan berusaha untuk bisa nulis seperti beliau. Pada dasarnya aku nggak akan pernah bisa seperti itu karena aku dan Habibur Rahman El-Shirazi itu adalah dua manusia yang berbeda gitu kan. Aku bakal menuangkan value-ku sendiri, aku bakal menuangkan knowledge-ku sendiri pada akhirnya, meskipun aku trying to copy gitu loh, ya kan, what he wants to write. That's impossible to be the same, exactly the same, impossible gitu. Aku adalah aku gitu, jadi pasti gitu kan, knowledge, experience, value gitu kan, my uniqueness, creativity, and my art, okay, are poured in the writings, in my writings gitu. Jadi itu poin pembeda antara penulis satu dan penulis yang lain. Ini pun berlaku yang sama antara penulis manusia dengan AI gitu loh, ya kan. Apalagi AI tidak memiliki yang namanya human sense, meskipun mereka diprogram atau mereka punya sistem algoritma yang didesain menyerupai manusia misalnya gitu kan, memiliki kecerdasan yang mungkin hampir sama atau bahkan lebih dari manusia, tapi sense itu nggak akan pernah ada gitu loh.
they just they just we can say robot, or we can say that they just a system gitu loh, bukan apa ya, suatu hal yang memiliki perasaan selayaknya manusia. No, mereka tidak punya seperti itu, mereka nggak punya human sense, ya kan. Sehingga ketika mereka menulis, bisa menulis, AI bisa menulis gitu, cuma sense yang muncul di tulisan tersebut akan berbeda gitu. Mereka bisa membuat buku, ya kan. Mungkin juga ada orang yang suka dengan tulisan dari AI tersebut gitu kan. Cuman jikalau harus dibandingkan dengan penulis manusia gitu, tidak bisa digantikan ataupun incomparable gitu loh, ya kan. Karena manusia memiliki human sense-nya, memiliki value yang notabene ketika pembaca tersebut adalah manusia, punya keterikatan gitu, punya keterikatan yang mungkin nggak bisa dijabarkan secara ilmiah gitu loh. Tapi ketika si penulis dan pembaca ini sama-sama manusia gitu, ya kan, ya pasti kurang lebihnya ada ikatan yang mana membuat si pembaca itu bisa memahami si penulis. Oh, ternyata seperti ini gitu. Bisa merasakan apa yang digambarkan ataupun dituliskan, diceritakan dalam buku tersebut. Seperti itu. Aku percaya hal itu terjadi. Ya memang nggak ilmiah banget apa yang aku jelaskan, cuman memang human sense aja sih yang berbicara. Ini udah fitrahnya ya antar sesama manusia gitu loh. Ya. Selanjutnya mungkin adalah ya hal ini nggak perlu dikhawatirkan ketika AI itu memang benar-benar bisa menulis suatu buku ya gitu, atau menciptakan suatu karya gitu. Nggak perlu dikhawatirkan karena ada positif thing-nya yang mesti kita embrace gitu. Adalah bahwasanya ketika si AI ini bisa menuangkan suatu cerita atau membuat suatu buku, artinya akan lebih banyak lagi tulisan yang bisa diproduksi. Ketika tulisan banyak diproduksi, akan banyak juga orang kurang lebihnya ya terstimulus untuk yang namanya membaca gitu. Karena biasa di dalam sosial media mungkin atau enggak di platform-platform yang lain ya kan, itu berdatangan yang namanya tulisan-tulisan gitu, sehingga mau nggak mau si pembaca itu membacanya gitu kan, atau orang itu yang melihatnya membacanya gitu. Entah itu membaca satu kalimat pertama atau dua kalimat pertama, at least mereka membaca. Nah, ketika banyak hal yang muncul dalam bentuk tulisan, ya banyak aktivitas juga membacanya seperti itu. Ya, jadi terstimulus yang namanya membaca. Alhasil ketika mereka udah mulai membaca satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, ya lama-kelamaan membaca keseluruhan kalimat dalam suatu cerita tersebut gitu. Artinya apa? Ini juga bisa membantu yang namanya literacy rate yang ada di Indonesia ini gitu, di mana literacy rate kita ya cukup rendah ya. Tapi karena memang terbantu oleh AI terus menerus gitu kan, manusia terpapar oleh yang namanya tulisan, ya mau nggak mau mereka harus membaca gitu, harus membaca seperti itu. Cuman memang harus menjadi catatan adalah they just a system gitu kan. Artinya the man behind itu yang menjadi crucial thing ya kan. Jadi ada orang di balik AI tersebut yang memang mesti benar-benar kompeten, benar-benar yang namanya punya misi untuk ataupun visi yang namanya meningkatkan literasi rate gitu. Alhasil mereka kan orang di balik AI tersebut pasti memproduksi atau mensistem si AI ini untuk memproduksi lebih banyak lagi tulisan ya. Nah ini juga membantu orang-orang untuk mulai menulis gitu, tidak hanya membaca tapi juga menulis gitu. Karena mudahnya sekarang bikin tulisan gitu kan, cerpen kah atau bahkan langsung buku gitu. Jadi orang pun tertarik untuk jadi penulis seperti itu karena mudahnya. Jadi nggak ada alasan lagi yang namanya aduh aku nggak bisa, aku pengen nulis buku cuma aku nggak bisa nulis buku nih gitu. Aku pengen bikin buku ataupun menuangkan cerita tapi nggak bisa nulis. Nggak ada alasan seperti itu. Ada yang namanya AI yang membantu kita untuk menuangkan ide kita seperti itu. Jadi akan lebih banyak lagi orang yang menulis
seperti itu. Tapi menjadi catatan juga adalah ketika banyak orang ingin menjadi menulis dan memanfaatkan AI di sini, orang tersebut juga harus belajar yang namanya writing skill gitu loh, karena benar-benar tidak mengandalkan namanya AI. Artinya kembali lagi ke human sense tadi ya gitu. Ketika udah dibantu oleh AI dalam membuat suatu cerita gitu, dia harus bisa cross check gitu. Makanya untuk meng-cross check itu harus tahu yang namanya writing skill gitu loh. Ketika dibaca ulang, disunting ulang tulisan dengan memanfaatkan AI tersebut, dirasa kurang ada human sense-nya, diedit lagi seperti ini. Nah, itu butuh kemampuan yang namanya writing skill tersebut gitu loh. Jikalau seseorang itu tidak memiliki writing skill tapi dia ingin menjadi penulis hanya menggunakan AI tersebut, ya karyanya atau tulisannya tersebut juga dirasa mungkin cukup susah untuk diterima oleh orang lain ataupun pembaca yang lain. Jadi itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Jadi intinya sih AI bukan menjadi suatu masalah, meskipun ya kita harus hati-hati dalam tanda kutip. Cuma kurang lebihnya sih nggak akan ada masalah selama manusia itu benar-benar tahu banget, dalam artian di sini penulis ya, tahu banget bagaimana dia harus memanage gitu kan dirinya sendiri, tidak merasa terganggu dengan AI tapi fokus dengan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia tuliskan, ataupun visinya terhadap menulis itu sendiri. Itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.